Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Terti Argianti dengan NIM 124100098. Saya dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 4D. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester mata kuliah pembelajaran Al-Qur'an di RA. Langsung saja kepada materi. Di sini saya akan menggunakan pembelajaran Al-Quran dengan metode tilawati, yang dimana metode tilawati itu kan mempunyai ciri khusus yang berbeda dari metode belajar Al-Quran lainnya. Nah, metode ini tuh dibuat agar belajar kita itu lebih mudah, teratur, dan nyaman dipahami. Dengan metode tilawati ini tuh biasanya siswa tuh bisa membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan tajwidnya. Selain itu, suasana belajar juga dibuat menyenangkan supaya siswa itu lebih semangat belajar. Nah, sebelum memasuki materi, di sini terdapat sejarah metode tilawah, yang dimana metode tilawah ini dikembangkan pada tahun 2000, dan metode tilawah ini berasal dari pesantren Nurul Anwar di Surabaya. Dan metode tilawah ini mempunyai ciri khas menggunakan lagu ros. Lalu materi di tilawah ini disusun dalam 6 jilid, seperti jilid 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan terbagi sistem klasik dan individual. Sekarang juga terdapat media pembelajaran dengan melalui digital. Nah, lalu tilawati juga mempunyai karakteristik yang dimana ciri khasnya itu bisa membedakan dari metode pembelajaran Al-Quran yang lainnya. Metode ini dibuat agar pembelajaran Al-Quran itu lebih efektif, teratur, mudah dipahami, dan menyenangkan. Dengan metode tilawati, jadi peserta didik itu nanti dapat membaca Al-Quran dengan baik, benar, dan sesuai tajwid, sehingga mereka itu lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Yang pertama, metode tilawati ini menggunakan lagu ros, yang dimana menggunakan lagu ros itu tentunya memiliki nada khusus ya, nada atau ciri khas nada gitu. Yang contohnya saya contohin seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nadanya itu mengayun. Lalu yang kedua menggunakan pendekatan klasikal dan individual. Jadi jika belajar metode tilawati, guru tuh akan menggunakan metode klasikal dan individual, yang dimana metode klasikal itu sendiri, jadi guru itu memberi contoh dahulu, lalu siswa itu mengikuti. Dan pendekatan individual itu siswa membaca sendiri masing-masing atau baca simak, dan nanti guru akan mengoreksi apa saja yang salah. Lalu menekankan bacaan tajwid dan tartil, dan menggunakan media peraga. Lalu yang selanjutnya memiliki sistem pembelajaran yang terstruktur. Nah, media peraganya itu seperti ini dari metode jilid 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Langsung saja kepada materi inti. Saya akan memberitahu bagaimana cara metode tilawati ini diterapkan kepada siswa. Yang pertama itu guru membaca, murid mendengarkan. Nah, nanti guru membaca, murid mengikuti. Seperti Bismillahirrahmanirrahim. Aba, a, baba, aba, ba, aba, ba, 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 ba. Nah, itu tuh contoh di jilid 1 halaman pertama. Lalu di jilid 2 ini mengenalkan harokat seperti harokat kasroh, sukun, domah. Nah, seperti dibacanya itu guru membaca, murid mendengarkan. Salami, guru membaca, murid mengikuti. Walaka, walaki, syahadi, walaha, walahi. Nah, seperti itu. Lalu
Di jilid ketiga itu murid dikenalkan untuk harokat sukun atau waqaf. Jadi lalu di jilid ketiga ini murid diajarkan tentang sukun dan tanwin, yang dimana sudah menerapkan nada yang 3, yaitu datar, naik, turun. Saya langsung membacakannya. Ya kuluna, datar. Yang kedua naik. Ya siluna. Yang ketiga turun. Ya khuduna. Terus di sini juga penerapannya menggunakan kalimat yang panjang atau bacaan yang panjang seperti Bismillahirrahmanirrahim. Ya kuluna fi butunihim naro. Itu datar. Yang kedua naik. Balkanu la yarjuna nusyuran. Yang ketiga turun. Wa kanu akibatun. Ya kanu akibatu amriha husran. Di tilawat di jilid 3 ini menerapkan tentang sukun dan tanwin, yang dimana untuk sukunnya yaitu ya kuluna, ya sifuna, ya khuduna. Di tilawati jilid 3 ini sudah menerapkan 3 nada tilawati. Yang pertama itu datar, naik, dan turun. Yang pertama datar. Contohnya ya kuluna, yang kedua naik. Ya sifuna, yang ketiga turun. Ya khuduna. Lalu penerapannya di fathah tain, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama datar. Ya kuluna fi butunihim naron. Yang kedua naik. Balkanu la yarjuna nusyuran. Yang ketiga turun. Wa kana akibatu amriha khusran. Seperti itu penerapannya. Lalu di sini ada jilid 4, yang dimana jilid 4 ini mengajarkan tentang waqaf atau berhenti di akhir kalimat. Penerapannya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua naik. La a'budu ma ta'budun. Yang ketiga turun. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha. Yang halaman di pinggirnya itu menerapkan waqaf di akhir kalimat. Misalnya yakinun, yakinu, yakinin, yakini, yakin. Lalu yang kedua soburun, soburu, soburin, soburi, sobur. Lalu selanjutnya ada di jilid 5, yaitu di jilid 5 ini sudah memasuki
surat panjang, dan di sini itu mempelajari tanda-tanda wakaf atau rumus wakaf seperti qaf lam al waqf aula atau enggak mim lazim yang artinya harus berhenti dan sebagainya. Ini tuh sudah menerapkan nada 3 nada yang datar naik turun, akan tetapi diterapkannya di surat-surat panjang seperti surat Al-Waqiah yang bisa saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama datar. Idza waqa'atil waqi'ah. Yang kedua naik. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Yang ketiga turun. Khafidatur rafi'ah. Yang ketiga datar. Yang keempat datar. Idza rujjatil ardu rajja. Yang kelima naik. Wa bussatil jibalu bassa. Dan yang keenam terakhir turun. Fakanat haba'an bassa. Dan selanjutnya. Lalu setelah ini ada jilid 6 yang dimana di sini itu mempelajari tentang gharib atau muskilat seperti ismam. Di sini juga menerapkan dari surat-surat juz 30. Jadi juz 30-nya ini dilafalkan sudah sesuai dengan misalnya kalau ada gharib pakai gharib, kalau misalnya ada imalah pakai imalah, kalau misalnya ada ismam memakai ismam. Selanjutnya kita akan mempelajari gharib atau muskilat. Yang pertama ini ada di contohnya saktah, yang dimana saya akan jelaskan dan mencontohkan cara bacaannya. Walam yaj'al lahu iwaja qaimah. Jadi kita itu berhenti 2 harokat tanpa mengambil nafas. Bisa contohkan lagi di surat Yasin yang bawahnya. Mimma raqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dan yang terakhir ada bacaan waqilaman rock. Jadi kita itu mengambil 2 harokat tanpa nafas gitu, berhenti 2 harokat tanpa nafas. Dan kalau misalnya ini itu ada muskilat atau gharib yang melafalkan ro-nya itu tarkik, yang harus ditarkikan, yaitu kirtosin. Walaupun huruf selanjutnya itu to, yang dimana berbunyinya pasti tebal, tapi ro-nya itu harus dibaca tarkik. Saya ulangi, kirtosin, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada bacaan imalah, yang dimana itu tuh bukan dibaca bismillahimajroha, akan tetapi dibacanya bismillahimajreha wa mursaha. Nah, yang selanjutnya itu ada bacaan ismam, yang dimana ismam itu mencucukkan 2 bibir, dan contoh bacaannya yaitu la ta'manna, dan mencucukkan 2 bibir yaitu ketika sesudah gunnah yang ditekankan di nun bertasydid. Saya ulangi, la ta'manna, seperti itu. Di metode tilawati ini juga tentunya ada keunggulannya, yang dimana keunggulannya itu berdasarkan jurnal analisis. Keunggulan dan kelemahan metode tilawati dalam pembelajaran baca Al-Quran santri itu adalah keunggulannya menggunakan lagu ros dalam pembelajaran, yang dimana itu tuh bisa menyenangkan anak atau siswa, termasuk anak usia dini.
Terus membuat suasana belajar itu bisa lebih menyenangkan dengan adanya irama. Peserta didik itu bisa lebih semangat dan tidak cepat bosan saat belajar Al-Quran. Lalu kelemahannya itu jadi bisa lupa harokat. Kelemahan di metode tilawati ini bisa malah memanjangkan bacaan yang seharusnya tidak panjang, akan tetapi karena terpaku dalam nada itu jadi panjang. Lalu keberhasilan metode tilawati ini karena menggunakan pendekatan klasikal dan individual bisa membantu guru membimbing bersama dan menilai kemampuan tiap peserta didik. Terus karena menggunakan lagu ros juga bisa membuat pelajaran lebih menarik, membantu memahami irama, tajwid, dan meningkatkan semangat belajar. Lalu yang ketiga itu materi terstruktur dan bertahap. Jadi dimulai dari huruf hijaiyah hingga membaca Al-Quran secara tartil sesuai tajwid. Seperti yang tadi di jilid pertama itu ada cuman a, ba, a, dan di jilid kesininya itu sudah yang panjang-panjang bacaannya. Lalu kompetisi guru. Guru itu menguasai tajwid, makna huruf, dan teknik tilawati. Jadi pembelajaran itu lebih efektif. Lalu media dan lingkungan belajar seperti buku atau alat peraga dan evaluasi suasana kondusif mendukung keberhasilan belajar. Nah, jadi dari semua ini tuh dapat disimpulkan bahwa metode tilawati ini tuh terbukti efektif meningkatkan kemampuan belajar dan membaca Al-Quran peserta didik, baik dari segi kelancaran, ketepatan tajwid, maupun kefasihan makharijul huruf. Nah, pembelajaran yang sistematis, interaktif, dan menyenangkan itu tuh menjadi keunggulan utama. Namun keberhasilannya sangat bergantung pada kompetensi guru, waktu pembelajaran yang cukup, serta dukungan fasilitas yang memadai. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam melafalkan huruf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.